Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Jumat 21 Maret 2025. Kali ini bersama saya Keriawan Sembiring. Sejumlah informasi teraktual berhasil dihimpun tim redaksi kami. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Kami awali dari berita yang pertama, pemirsa. Kejaksaan Negeri Pematang Siantar menetapkan dan menahan 3 tersangka kasus korupsi pembangunan gedung Balai Merah Putih PT Telkom yang berlokasi di Jalan WR Supratman, Kota Pematang Siantar. Penetapan dan penahanan ketiga tersangka ini dilakukan setelah Badan Pemeriksa Keuangan menemukan kejanggalan dalam proyek pembangunan gedung Balai Merah Putih PT Telkom Pematang Siantar, di mana terdapat denda atas temuan kerugian negara yang tidak dibayarkan senilai 1,8 miliar. Selanjutnya, saat Kejaksaan Negeri Pematang Siantar melakukan penyelidikan dan audit fisik bangunan oleh ahli sipil negara, ditemukan kerugian negara yang lebih besar yakni 4,4 miliar rupiah. Kepala Kejaksaan Negeri Pematang Siantar, Juris Presile, menjelaskan masing-masing ketiga tersangka yakni Direktur Utama dan Direktur Operasional PT Teken Pratama serta tenaga ahli perusahaan yang merupakan pihak kontraktor pembangunan gedung Balai Merah Putih PT Telkom Pematang Siantar. Ahli fisik dari negara di mana terdapat kekurangan volume bestek yang seharusnya dikerjakan namun tidak. Hal ini pun dikuatkan oleh dukungan ahli dari LKPP. Adapun pasal yang kami persangkakan terhadap yang bersangkutan adalah pasal 2 ayat 1, jungto pasal 3, Undang-Undang nomor 31 tahun 99, jungto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pidana badan selama setinggi-tingginya 20 tahun dan denda. Ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung tahap penyelidikan dimulai. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pasca gempa bumi kembar di Tarutung berdampak pada putusnya akses lintas Sumatera jalur Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan kini kondisinya sudah dapat dilalui kendaraan. BPBD Tapanuli Utara menghimbau agar masyarakat tetap waspada karena masih terjadi gempa susulan dengan kekuatan rendah. Kondisi jalan lintas Sumatera sempat lumpuh total akibat gempa kembar hingga terjadi material longsor di perbukitan Desa Pahai Tapanuli Utara menutupi badan jalan. Kini telah ditangani Pemkab Tapanuli Utara dan unsur TNI Polri untuk dibersihkan. Akibat peristiwa longsor hingga putusnya jalur lintas Sumatera dari arah Pahai menuju Sipiro, terjadi penumpukan kendaraan sepanjang 4 km lebih. Penanganan pasca gempa, situasi terkini akses jalan nasional lintas Sumatera Lobu Pining, Pahai Julu sudah dapat dilalui kendaraan roda 4 dengan sistem buka tutup. Selain masih mensiagakan sejumlah alat berat di lokasi, petugas gabungan terus melakukan pembersihan material longsor untuk memindahkan material longsor sehingga jalur 2 arah dapat kembali normal seperti semula. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Bonggas Pasaribu, menyampaikan agar warga tetap berhati-hati pasca gempa dan kepada masyarakat juga harus tetap tenang serta tidak terpengaruh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Apabila ada tebing-tebing atau yang retak-retak, rumah yang retak, untuk sementara bisa kita hindari menunggu normalnya nanti gempa bumi ini. Dan kepada masyarakat kami himbau agar tetap tenang dan waspada. Itu yang paling utama, jangan dulu kita berada di tempat-tempat yang rawan. Gempa bumi kembar Tarutung menelan 1 orang korban jiwa meninggal dunia dan sejumlah bangunan sekolah serta rumah warga kondisinya mengalami kerusakan tingkat ringan hingga menengah. Pemirsa, perbaikan tanggul Sungai Dalu-Dalu di Kabupaten Batubara diduga dikerjakan asal jadi karena baru beberapa bulan selesai dikerjakan, kondisi tanggul sudah mulai rusak.
Beginilah kondisi tanggul Sungai Dalu-Dalu yang berada di Desa Sukaraja, Kecamatan Air Putih, ke Batubara. Tanggul ini dibangun pada akhir tahun 2024 yang lalu dengan anggaran mencapai 11 miliar rupiah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara. Namun ironisnya, baru 3 bulan selesai dikerjakan sudah banyak ditemukan kerusakan seperti posisi plat besi yang miring dan berpotensi roboh. Selain itu, beton bagian atas dan pagar juga banyak yang retak. Salah seorang warga, Suwardi, mengaku sangat menyayangkan kualitas perbaikan tanggul Sungai Dalu-Dalu yang menelan biaya sangat fantastis tersebut. Diduga masih ada bagian yang belum dikerjakan pihak kontraktor berupa penimbunan tanah di sisi tanggul. Warga berharap ada perhatian dari instansi terkait agar kerusakan tanggul Sungai Dalu-Dalu tidak semakin parah. Sangat fantastis, tapi sampai saat ini keadaan seperti ini, yang mana terkesan belum selesai dan terkesan ya mangkrak lah kalau bahasa apanya. Dan kami mohon kepada pihak terkait dapat menindaklanjuti terhadap hasil kegiatan daripada pembangunan ini. Sebanyak 19 unit rumah permanen dan semi permanen yang berada di Jalan Irian Barat, Kelurahan Berandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, kemarin sore ludes terbakar. Warga Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat sempat digemparkan saat sedang berburu takjil untuk hidangan berbuka puasa tepatnya pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dengan terbakarnya 1 unit rumah yang sempat menjalar hingga mencapai 19 unit rumah ludes di dalam si jago merah. Cepatnya api menyambar disebabkan oleh material rumah yang sangat mudah terbakar karena sebagian rumah yang ludes merupakan rumah semi permanen. Api bermula dari rumah salah seorang warga, Fitriwati, yang ditinggal pergi oleh sang pemilik. Cepatnya api menjalar membuat sejumlah warga panik dan langsung memberi kabar ke pihak pemerintah setempat, yakni kelurahan dan kecamatan. Berselang waktu tidak lama pihak kecamatan langsung menghubungi pemadam kebakaran milik Pertamina, BPBD Kabupaten Langkat, dan langsung menurunkan mobil pemadam kebakaran yang ada di Kecamatan Tanjung Pura. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian yang telah dihitung oleh pihak kecamatan, warga mengalami kerugian mencapai 1 miliar rupiah lebih. Kobaran api berhasil dipadamkan petugas yang dibantu dengan puluhan masyarakat. Setelah 2 jam terjadi peristiwa yang sangat mengenaskan ini, tepatnya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, ditinggal kerja pemiliknya 2 unit rumah di Kampung Banten, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun pemilik rumah harus mengungsi ke rumah kerabat. Api dengan cepat merambat dan menghanguskan kedua bangunan semi permanen milik Hermanto dan Darto yang saat itu sedang tidak ada di rumah karena bekerja mencari barang bekas. Api dengan cepat membesar disebabkan banyak material kayu dan barang-barang yang mudah terbakar di dalam rumah. Selain itu, akses jalan yang sempit dan posisi rumah yang ada di samping rel kereta api menyulitkan mobil pemadam kebakaran yang datang tidak bisa mendekat ke lokasi kejadian. Menurut salah seorang pemilik rumah yang terbakar, Hermanto, saat kebakaran dirinya sedang tidak ada di rumah. Dugaan sementara api diduga berasal dari korsleting arus listrik. Saat ini mereka mengungsi dan menumpang tinggal di rumah kerabat mereka. Malam tengah hari Pak, jam 11. Saya nggak di rumah, apa saya nggak las Pak. Saya 2 rumah, yang 1 kena imbas Pak. Ya, dari listrik lah Pak. Korslet. Tinggal ada rumah kosong sana Pak, rumah kawan juga. Polres Serdang Bedagai dan Polsek Perbaungan langsung turun ke lokasi kebakaran untuk menyerahkan bantuan berupa sembako dan uang tunai. Menurut Kapolres Serdang Bedagai AKBP John Heri Rakuta Sitepu, ada 2 rumah yang ludes terbakar, sementara 1 rumah lainnya yang berada di sebelah ikut terdampak, namun berhasil diselamatkan oleh masyarakat dan pemadam kebakaran. Hanya memberikan sedikit bantuan saja dan ikut mendoakan keluarga di sini supaya bisa melalui cobaan ini sehingga bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Yang terdampak tadi yang yang rusak parah sampai hampir habis ini 2 rumah, tapi 1 rumah ada yang kena imbasnya juga yang berdekatan. Ya.
Pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, ribuan warga di Medan antusias mengambil tiket mudik gratis yang digelar pemerintah Kota Medan dengan kuota 4.000 tiket dengan tujuan 12 kabupaten kota di wilayah Sumatera Utara. Sejak pagi hingga siang, ribuan warga sudah memadati Taman Ahmad Yani Medan untuk proses pengambilan tiket mudik gratis yang digelar pemerintah Kota Medan. Satu persatu warga yang sebelumnya sudah mendaftar menuju tenda-tenda yang tujuannya sudah ditetapkan oleh pihak penyelenggara. Diketahui mudik gratis Pemko Medan akan diberangkatkan pada tanggal 26 dan 27 Maret mendatang. Adapun 12 kabupaten kota tujuannya ialah Pakpak Barat, Sidikalang, Tarutung, Sibolga, Rantau Prapat, Kota Pinang, Sibuhuan, Gunung Tua, Sipirok, Padang Sidimpuan, Panyabungan, dan Mandailing Natal. Siti Wardah, salah seorang peserta mudik gratis yang hendak mudik ke Panyabungan, mengatakan sudah 2 tahun berturut-turut mengikuti program mudik gratis Pemko Medan ini. Menurutnya dengan adanya mudik gratis ini dapat membantu masyarakat yang ingin pulang kampung dan berlebaran bersama sanak saudara di kampung halaman. Kepala Seksi Angkutan Jalan di Dishub Medan Rantau Simanung Khalid mengatakan pada tahun 2025 ini Pemko Medan menyediakan kuota sebanyak 4.000 tiket dengan tujuan 12 kabupaten kota yang ada di wilayah Sumatera Utara. Pemirsa, pengamanan sejumlah kegiatan warga pada bulan suci Ramadan 1446 Hijriah tahun 2025 terus menjadi perhatian jajaran Polri hingga ke daerah. Hal ini guna memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberi jaminan kebebasan beribadah bagi pemeluk agama. Bentuk pengamanan yang dilakukan jajaran Polri seperti rutin melaksanakan patroli pada tempat-tempat ibadah, khususnya masjid dan musola, di mana masyarakat menjalankan ibadah termasuk kegiatan taraweh, tadarus, dan sejumlah sholat sebagaimana dianut umat muslim. Patroli polisi hingga memantau langsung juga pada tempat-tempat penyelenggaraan pendidikan seperti sekolah dan lokasi pesantren. Kapolres Nias AKBP Revi Nurvelani mengatakan selama bulan suci Ramadan telah tercipta toleransi antar umat beragama yang ada sehingga situasi kondusif. Terus asmara subuh kita melakukan pengamanan kegiatan setelah melakukan kegiatan sahur, melakukan pengamanan asmara subuh, mana tahu ada perkumpulan atau kegiatan balap motor, kita tetap melakukan pengamanan serta penindakan. Kebetulan di bulan suci Ramadan ini yang mana amal ibadah kita ini dilipat gandakan, kami melakukan kegiatan bakti sosial membantu masyarakat untuk meringankan perekonomian yang melanda masyarakat bagi yang tidak mampu. Demikian. Pada setiap kesempatan, pihak kepolisian di tingkat resort dan daerah Sumatera Utara ini melaksanakan kegiatan sosial, berbakti menyalurkan sejumlah bantuan bahan makanan, serta kebutuhan sembako bagi warga yang kurang mampu. Pemirsa, Kementerian Agama gelar penulisan Mushaf Nusantara serentak se-Indonesia yang melibatkan 365 kaligrafer, 7 kaligrafer diantaranya dari Sumatera Utara. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia menggelar penulisan Mushaf Nusantara pada 30 daerah di Indonesia memperingati Hari Nuzulul Quran 1446 Hijriah. Penulisan Mushaf Nusantara ditulis oleh 365 kaligrafer terbaik, terdiri dari juara nasional, MTQ nasional, MTQ provinsi, bidang kaligrafi dalam kurun waktu 10 jam. 7 kaligrafer asal Sumatera Utara melakukan penulisan Mushaf Nusantara di kantor Kementerian Agama Sumatera Utara, Jalan Gatot Subroto Medan kemarin. Penulisan ini dikerjakan pada kertas berukuran 100 x 70 cm yang berisi 624 halaman dengan 38 corak
iluminasi ragam budaya Nusantara. Penulisan Mushaf Nusantara ini akan mencatat 2 rekor muri, yakni penulisan Mushaf Nusantara serentak oleh kaligrafer terbanyak. Selain itu, Mushaf Al-Quran dengan corak iluminasi Nusantara terbanyak. Kaligrafer bernama Gusri Yusra mengaku baru pertama kali mengikuti penulisan Mushaf Nusantara. Kaligrafer asal Simalungun ini berharap penulisan Mushaf ini diselenggarakan untuk menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran. Kita di Sumut ditempatkan di Aula Kanwil Kemenang ini yang terdiri dari 7 penulis yang ada dari Simalungun, saya sendiri dari Simalungun, ada yang dari Langkat, dari Siantar, dan dari Padang Lawas. Harapannya untuk ke depan mungkin program-program seperti ini semakin digalakkan, semakin diperbanyak agar kiranya kita mungkin sebagai umat Islam semakin cinta terhadap Al-Quran, karena bentuk salah satu kecintaan kita terhadap Al-Quran adalah dengan cara menjaganya, dan bentuk salah satu menjaga Al-Quran dari seorang khattat atau kaligrafer adalah dengan cara menulis Al-Quran ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara Ahmad Kosbi Nasution menjelaskan, penulisan Mushaf Nusantara di Sumatera Utara mengangkat budaya Batak dan budaya Melayu. Harapan kita untuk secara nasional hari ini mungkin karena kaligrafer kita yang sifatnya regional atau provinsi Sumatera Utara, kita berharap nanti kerjasama kita dengan pemerintah daerah, Bapak Gubernur Sumatera Utara atau kabupaten kota, dan juga LPTK nanti bisa kita kembangkan ada ciri khas dan ciri khusus Sumatera Utara, Mushaf Sumatera Utara. Pemirsa, salah satu makanan legendaris yang sangat digemari masyarakat adalah es kulkul. Di tengah banyaknya aneka es kekinian yang bermunculan, namun es kulkul masih menjadi perhatian banyak orang. Pada bulan Ramadan saat ini, es kulkul dapat dijumpai di berbagai tempat karena kerap dijadikan sebagai menu untuk berbuka puasa. Pada dasarnya es kulkul adalah buah-buahan yang dibekukan, lalu dicelupkan pada lumuran coklat, sehingga langsung beku dan menutup seluruh permukaan buah yang beku tersebut. Adapun jenis buah yang digunakan untuk es kulkul seperti buah anggur, semangka, pisang, nenas, dan buah stroberi. Jenis makanan ini sangat digemari oleh banyak kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, karena rasanya yang lezat menyegarkan, serta menawarkan sensasi dingin yang luar biasa. Selain lezat, es kulkul yang terbuat dari buah-buahan yang segar dapat menyegarkan tubuh karena mengandung vitamin C. Pandu, penjual es kulkul mengatakan, es kulkul ini dijual dengan harga yang sangat terjangkau yakni Rp5.000 untuk satu potongnya. Pandu mengaku, selama bulan Ramadan, banyak warga yang membeli es kulkul karena jenis makanan ini terbilang legendaris dan mengingatkan penikmatnya ke masa lalu. Namun bagi anak-anak, sensasi melumuri buah dengan aneka lumuran coklat memberi kesan tersendiri. Kalau pembelian ini saat ini peminatnya juga banyak, karena rata-rata kan pengunjung sini bawa anak-anak. Karena ini makanan kesukaan anak-anak, karena dia nyiramin coklat. Jadi selama bulan Ramadan ini tinggi permintaan, kan lumayan omsetnya? Lumayan juga omset kita di sini. Sampai jam berapa tutupnya, bukanya? Kita buka mulai jam 1, kita tutup jam 11 malam. Selain es kulkul, di lapak pedagang lainnya yang terdapat pada Ramadan Festival di Jalan Gatot Subroto ini, masih banyak lagi aneka makanan dan minuman yang ditawarkan kepada para pengunjung. Aneka makanan yang dijual pun sangat cocok untuk menu berbuka puasa. Selain makanan dan minuman, lokasi tempat yang disediakan juga sangat nyaman. Pemirsa, informasi lainnya seputar Ramadan masih akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih pemirsa yang masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Kabupaten Langkat selain terkenal dengan dodolnya juga terkenal dengan beraneka ragam manisan yang terbuat dari buah dan sayuran.
Pada momen Ramadan ini, omset pedagang halua meningkat hingga 100%. Masuknya bulan suci Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, para pedagang halua yang berada di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, mengalami kenaikan omset. Tidak tanggung-tanggung pada bulan yang penuh berkah ini, penjualan manisan halua mengalami peningkatan hingga 100%. Manisan yang kerap disebut dengan halua ini berasal dari aneka buah, sayuran, hingga cabai merah. Ragam bahan buah tersebut diantaranya pepaya, nenas atau wortel, asam gelugur, terong, serta berbagai jenis buah lainnya. Namun pernahkah Anda merasakan manisan dari daun pepaya yang notabene berasa pahit atau manisan dari cabai merah yang pedas? Jika Anda belum pernah merasakannya, Anda mungkin bisa berkunjung ke Kabupaten Langkat di Jalan Zainul Arifin, Kecamatan Stabat, tepatnya di depan Masjid Raya. Terdapat sejumlah pembuat dan penjual aneka manisan. Di jalan ini, merupakan jalan akses satu-satunya jalur mudik dari Provinsi Sumatera Utara menuju Provinsi Aceh, dan sebaliknya, sehingga banyak pembeli. Manisan yang paling dicari para pembeli adalah cabai, karena rasa penasaran, juga sensasi rasa pedas dicampur manis. Harganya relatif lebih mahal, yakni Rp120.000 per kilogram, sedangkan manisan halua lainnya hanya berkisar Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogramnya. Pembuatan manisan halua cabai merah ini sama seperti pembuatan manisan lainnya. Cabai merah yang telah dibersihkan, dikeluarkan semua biji di dalamnya, kemudian cabai merah direbus dalam larutan kapur untuk menghilangkan unsur getahnya. Setelah itu, direndam air gula selama 2 hari. Warga di Kabupaten Langkat sudah terbiasa membuat manisa halua, terutama di bulan puasa, karena halua merupakan panganan khas saat bulan Ramadan dan Lebaran. Salah seorang pedagang Astuti mengatakan, setiap bulan suci Ramadan dan Idul Fitri, para pembeli halua selalu meningkat. Halua ini yang disediain bermacam ragam, Bang. Ada pepaya, ada asam gugur, ada cabai, buah rinda, wortel, kacang panjang, buah pala, jagung juga. Yang paling banyak dulu asam gugur, gula kaling, sama buah pepaya, Bang. Peningkatannya di hari biasa sama mau lebaran gitu ada sampai 200% peningkatan. Buatnya itu nggak terlalu lama, cuman dia tuh kadang mau dia nggak jadi gitu. Pemirsa, jejak sejarah perkembangan Islam di Bumi Langkat adalah bangunan masjid kayu yang berdiri pada tahun 1725 silam. Masjid yang didirikan oleh Syekh Baka dan Syekh Jabar ini masih berdiri kokoh tepat di pinggir sungai Desa Bingai, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat. Masjid yang terbuat dari bahan kayu dan berbentuk rumah panggung ini merupakan masjid tertua yang ada di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, karena sudah berusia sekitar 298 tahun lebih. Masjid berbahan kayu ini didirikan oleh Syekh Baka dan Syekh Jabar yang merupakan warga kebangsaan Mesir ketika melakukan perdagangan. Sesuai dengan peradaban zaman dahulu, kehidupan manusia berada di daerah pesisir atau daerah perairan. Para wali Allah ini melakukan perdagangan sembari menyebarkan agama ke masing-masing daerah. Saat berada di tepi sungai Desa Bingai, Kecamatan Wampu, para wali Allah ini membangun pesanggrahan untuk tinggal dan hingga sampai saat ini rumah panggung yang masih memiliki bentuk asli tersebut masih digunakan sebagai masjid oleh masyarakat. Masjid atau yang biasa disebut warga madrasah ini masih mempertahankan bangunan kayu dan merupakan saksi penyebaran agama Islam di Desa Bingai dan Kabupaten Langkat. Tokoh agama Adahan mengatakan masjid ini sudah berdiri sejak 298 tahun yang silam, yang hingga kini masih berdiri kokoh dan keberadaannya tidak pernah diubah-ubah, hanya sekedar direhabilitasi.
didirikan tahun 1775. Lamanya udah 275 tahun. Sebelumnya lah, ini yang paling tertua, hampir 3 abad. Harapan kita diperhatikan lah, masjidnya diperhatikan. Kalau tidak ya gini-gini aja lah kan. Maunya adalah semua masih kita. Untuk apanya ini berapa ini dapat ini? Kasihkan 220 itu kan habis, gitu-gitu aja. Pemerintah Kabupaten Langkat melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berencana akan menjadikan masjid ini sebagai cagar budaya. Pemirsa, geliat belanja jelang Idul Fitri 1446 Hijriah untuk keperluan Lebaran sudah mulai mengalami peningkatan baik lewat online maupun konvensional. Berbelanja berbagai kebutuhan saat ini dapat dilakukan warga dengan langsung datang ke toko atau langsung dari aplikasi. Banyaknya penjualan berbagai kebutuhan dengan harga yang terjangkau di platform digital membuat pedagang konvensional mengalami penurunan omset. Seperti di salah satu pusat perbelanjaan, Pusat Pasar Medan, jelang Idul Fitri, biasanya jumlah pembeli akan jauh meningkat, namun saat ini tampak jauh berkurang. Dikatakan para pedagang bahwa menurunnya jumlah pembeli pakaian lebaran pada tahun ini diakibatkan karena daya beli masyarakat menurun dan dikarenakan banyaknya kebutuhan keluarga. Selain itu, pengaruh pasar online juga mempengaruhi geliat belanja secara konvensional. Penuturan salah seorang penjual pakaian di Pusat Pasar Medan, Aida, mengatakan penjualan pakaian 10 hari menjelang lebaran tidak tampak meningkat. Hal itu dikarenakan banyaknya produk busana dengan harga yang murah di pasar online. Konsumen dapat memperoleh pakaian jadi yang harganya jauh lebih murah dibanding yang dijual oleh pedagang toko konvensional. Ia berharap agar keberadaan pusat pasar dapat direvitalisasi agar lebih menarik dan dapat memberikan kenyamanan bagi konsumen sehingga geliat belanja dapat meningkat. Untuk Lebaran tahun ini, di tahun 2025 ini, penjualan kami menurun istilahnya gimana, kurang ngeceknya peminat untuk pembeli pengunjung pusat pasar ini dikarenakan mungkin terpengaruh dengan online itu sangat berpengaruh sama kami semua. Buktinya kami stok barang pun masih seperti ini, kurang tuh sedikit-sedikit aja. Rame pajak ini pun hanya rame untuk jalan-jalan atau hanya sekedar cuci-cuci mata aja gitu. Ya kami berharap pada pemerintah Pemko daerah lah supaya gimana caranya membuat kenyamanan di pusat pasar ini, instalasinya itu diperbaiki seperti AC atau eskalator, kan 1-2 itu pada mati, AC pun tidak semua hidup. Terus pengamanannya juga diperketat. Kalau itu sih kayaknya dampaknya dari awal udah nampak gitu. Nggak ada peningkatan, kecuali di hari Sabtu Minggu itu pun cuma target-target gitu aja gitu loh. Hanya rame datang sekeluarga udah hanya membelinya satu. Kalau satu hari itu kalau weekend dia bisa sampai 20. Kalau hari-hari biasa itu cuma 5 potong, 6 potong. Udah alhamdulillah. Maraknya penjualan online di berbagai platform digital membuat sejumlah pedagang pakaian mengkombinasi penjualan konvensional dan online sehingga tokonya selalu ramai dikunjungi pembeli. Naswa mengaku kombinasi cara menjual antara konvensional dan online menambah jumlah penjualannya setiap hari. Kalau sekarang ya aduh Masya Allah ya, tapi tetap bersyukur ya masih ada putaran. Mungkin karena ada live juga kan, ada onlinean juga. Jadi mungkin dari situ, dari live ini orang pada datang juga bisa melihat kan, oh itu ada toko Najwa. Jadi pada mampir kemari, pada pengen coba-coba. Cuman wawasannya masih sekitar Kota Medan. Sebenarnya senang, cuman kalau orang-orang Jakarta itu kadang jangan nge-live juga langsung. Karena kayak kami yang belanja ke Jakarta itu otomatis harga kami kan lebih tinggi daripada Jakarta. Pasti beda harganya, karena kan kita pikirkan juga biaya maintenance kita, biaya ongkos produksi kita, biaya kita pengangkutan ekspedisi, belum lagi uang listrik, gaji karyawan, kan kita pasti harus ngambil keuntungan profit dari harga yang kita beli. Jadi kalau mereka juga nge-live, orang pada belinya ke mereka, jadi ke aku ya kapan?
Kami ampun. Jadi aku mohon buat orang-orang yang produksi di Jakarta itu kan nggak usah nge-lab lah, nggak usah kalian. Cukup kami aja. Kami ini yang pedagang-pedagang, yang pedagang kecil ini yang nge-lab di sini, Otomatis yang kami jual barang kamu juga, barang kalian juga. Kalau online, kalau kita ada online bisa lah 8 potong, 10 potong keluar barang, ya kan. Tapi kalau misalnya sesepi-sepinya 4-5 potong keluar lah. Kalau rame-rame bisa juga lah 25 potong, alhamdulillah. Kalau menjelang lebaran gini ada lah lumayan, alhamdulillah. Pengamat ekonomi Sumatera Utara Gunawan Benyamin mengatakan, tren penurunan penjualan pakaian secara konvensional belum dapat dipastikan karena penjualan online. Menurut data yang dihimpun dari beberapa sumber, penjualan online secara umum saat ini juga mengalami tren penurunan. Tapi kalau kita lihat dari secara keseluruhan, ini saya berkesimpulan bahwasanya penjualan untuk kebutuhan sandang masyarakat di tahun 2025 ini di periode Ramadan yang sama dibandingkan dengan tahun sebelumnya tuh trennya lagi dalam penurunan. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Kalau seandainya pedagang konvensional yang buka toko menyatakan bahwasanya ini lebih dipengaruhi oleh karena penjualan online, saya pikir sih online juga perlu bisa dipastikan apakah mereka mengalami peningkatan penjualan atau tidak. Namun secara keseluruhan dari banyak grosir besar ya, pedagang-pedagang besar yang wholesale-nya itu mereka menyatakan bahwasanya aktivitas untuk penjualan kebutuhan sandang atau pakaian di Ramadan ini hingga menjelang Idul Fitri itu trennya sejauh ini masih mengalami penurunan, walaupun memang ada pembagian THR yang dalam 10 hari ke depan yang bisa saja merubah pola belanja masyarakat, tetapi banyak di antara mereka ya, sekitar 60% itu yang masih ragu apakah penjualan ini bisa merealisasikan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2024 silam, atau di Idul Fitri ini lebih baik dibandingkan dengan Idul Fitri tahun sebelumnya. Tren penjualan online akan lebih meningkat didorong oleh kenyamanan dan aksesibilitas yang ditawarkan. Sementara penjualan konvensional masih memiliki pangsa pasar, terutama untuk produk tertentu yang konsumennya lebih suka interaksi langsung. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Sabtu 22 Maret 2025 berikut ini. Halo Sobat BMKG, berjumpa kembali bersama saya Marta Manurung, Prakirawan Cuaca Balai Besar MKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk hari Sabtu 22 Maret 2025. Pada pagi hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan sedang terjadi di Nias Selatan. Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hampir di seluruh wilayah Sumatera Utara. Untuk malam hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Asahan. Serta untuk dini hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan sedang terjadi di Deli Serdang, Karo, Binjai, Langkat, Nias Barat, Nias Utara, Serdang Bedagai, Simalungun, dan Toba. Dengan suhu udara 14 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 75 hingga 96%. Arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan angin 4 hingga 10 km per jam. Pada tanggal 20 Maret 2025 terpantau tidak ada titik panas di wilayah Sumatera Utara. Kami tetap menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada akan potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan kencang di wilayah pantai timur, pantai barat, pegunungan, dan lereng barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi mengakibatkan banjir ataupun longsor. Demikianlah informasi perakiraan cuaca dan hotspot yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, informasi BMKG tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Keriawan Smiring mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda bersama kami. Selamat sore, selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankannya. Sampai jumpa.